Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dapat diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kami bisa membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah BK atau bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Juliani Kamelia Riza. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan 6 teori BK. Bagaimana sih perbedaan dari 6 teori BK tersebut? Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ihda Arfiani Abdillah Dan saya Winarti Bae. Ya, kami akan menjelaskan tentang perbedaan 6 teori BK. Apa saja sih 6 teori BK tersebut? Yang pertama yaitu 1. Teori psikoanalisis. Yang kedua, teori eksistensial humanistik. Dan yang ketiga, behaviorisme. Dan yang keempat, psikologi gestalt. Dan yang kelima, konseling client center. Dan yang terakhir yaitu ada REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Oke, untuk penjelasannya silakan disimak ya. Nah, yang pertama yaitu ada teori psikoanalisis. Apa sih teori psikoanalisis itu? Nah, teori psikoanalisis adalah teori kepribadian yang komprehensif mengenai 3 pokok pembahasan berupa struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan juga dinamika kepribadian. Kemudian tujuan dari psikoanalisis tersebut yaitu membuat kesadaran akan hal-hal yang tidak disadari. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita lagi marah sama kedua orang tua kita, katakanlah kepada ibu kita, ya. Ketika kita sedang marah, kita tidak sadar. Kita mungkin telah melontarkan kata-kata yang tidak patut untuk dilontarkan. Nah, setelah kita marah, kita akan menyadarinya. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Nah, ketika menyadarinya, oh ibu itu adalah orang yang mengandung, orang yang merawat kita, orang yang menyusui kita. Tidak sepatutnya kita marah kepada beliau. Nah, itu masuk salah satu contoh dari teori psikoanalisis. Kemudian yang kedua, ada teori Eksistensial humanistik. Yaitu teori ini pada dasarnya percaya jika setiap individu mempunyai potensi aktif dalam memilih dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Yaitu memberikan kondisi untuk mengondisikan kehendaknya diri dan juga membuat klien. Contohnya itu seperti ada seorang anak ya, kayak klien itu, dia itu mau membahagiakan dirinya. Bagaimana cara dia bisa membahagiakan dirinya? Contohnya saja dia sekolah. Dia sekolah itu bagaimana cara dia bisa punya prestasi. Dia bisa mendapatkan juara dengan cara dia belajar agar dia nanti di kelas itu bisa mendapatkan juara. Itu bisa membuat dirinya bahagia dengan dia mendapatkan juara atau meraih peringkat pertama di dalam kelasnya. Itu contoh dari eksistensial humanistik. Dan selanjutnya itu yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu tentang teori behaviorisme. Apa sih teori behaviorisme itu? Behaviorisme adalah aliran yang revolusioner, berpengaruh, kuat, dan mempunyai akar sejarah yang mendalam. Kemudian apa sih tujuan teori behaviorisme itu? Yaitu tujuan umumnya dari terapi tingkah laku atau behavioris ini adalah untuk menciptakan kondisi baru sebagai proses belajar dan menggunakan segenap tingkah laku yang akan dipelajari. Ada yang mengatakan bahwa teori behaviorisme ini menganggap bahwa manusia ketika dilahirkan tidak memiliki apa-apa, tergantung stimulus atau rangsangan dari sekitarnya sehingga bisa mengetahui. Jadi pada pendekatan ini lingkungan yang menjadi perubahan interaksi bagi konselor adalah contohnya seperti ini ya, ketika bayi lahir di dunia itu kan tidak tahu apa-apa. Nah, ketika bayi tersebut ditaruh atau diletakkan di lingkungan pondok, lingkungan pesantren, maka kemungkinan besar bayi tersebut akan tumbuh dengan jiwa-jiwa yang islami, dengan jiwa-jiwa yang pesantren. Karena kenapa? Karena lingkungannya itu sangat mempengaruhi, karena rangsangan yang sekitarnya itu sangat mempengaruhi kepribadiannya atau sangat mempengaruhi sifat atau karakternya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tentang psikologi Gestalt, yaitu terapi eksistensial yang memiliki
Landasan pertama, jika setiap individu harus bisa menemukan cara sendiri dalam hidup sekaligus bertanggung jawab apabila ingin mencapai tingkat kedewasaan. Tujuannya untuk apa? Di sini teori gesek ini adalah untuk mencapai eksperimen yang akan membuat konseli untuk mencapai kesadaran atas apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan. Di sini ada yang menyatakan bahwa teori ini konselor konselor memandang konseli itu sebagai seorang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, atau konseli tidak merasa bahwa dirinya sendiri itu mempunyai masalah. Dirinya sendiri itu punya masalah, bagaimana dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya saja itu seorang anak itu marah kepada orang tuanya. Dia juga tidak bisa menyalahkan atau meluangkan perasaan itu kepada orang tuanya, marah langsung kepada orang tua itu tidak bisa. Di sini bagaimana cara konselor itu supaya si konselor ini bisa membagi atau memarah kepada kayak langsung contohnya saja di sini tuh konselor itu menganggap bahwa dirinya itu sebagai orang tuanya konseli, bahwa agar nanti konseli itu bisa melampiaskan amarahnya itu kepada konselor tersebut. Di sini bagaimana jika dari situlah konselor itu tahu bahwa si konselor ini memiliki masalah seperti ini. Jadi konselor langsung bisa mengambil masalah dan bisa menyelesaikan masalah dari masalah tersebut. Oke ya, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu tentang teori konseling client center. Nah, teori client center ini ialah cara perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berkomunikasi antara klien dan konselor supaya bisa mendapat gambaran serasi antara ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self atau diri klien yang sesuai dengan kenyataan. Tujuan dari konseling client center ini yaitu untuk membantu konseling dalam menemukan konsep diri dalam psikologis yang jauh lebih positif lewat komunikasi dalam konseling, di mana nantinya konselor akan memposisikan konseling sebagai orang yang penting, berharga, sekaligus memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yakni menerima konseling secara apa adanya. Nah, teori konseling client center ini berpusat pada diri konseling, bukan pada konselor. Kenapa berpusat pada klien? Karena menurut teori ini menganggap bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dalam diri, tetapi karena konseling sedang berada dalam fase tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan si A itu sedang galau, katakanlah galau dikarenakan sedang putus cinta. Ya, itu. Sebenarnya si A tersebut itu memiliki solusi untuk agar tidak patah hati atau agar tidak galau yang berlebihan, gegana ya, gelisah, galau merana seperti itu ya. Sebenarnya itu juga punya solusi, tapi dia tidak yakin untuk menjalankan solusi tersebut dan akhirnya meminta konselor untuk memberikan sebuah solusi yang tepat untuk dirinya itu sendiri. Maksudnya gimana? Di sini adalah meminta konselor untuk memberikan solusi yang tepat. Bagaimana dengan permasalahan saya ini? Bagaimana saya tidak kepikiran si dia lagi? Bagaimana saya bisa ikhlas untuk melepaskan si dia dan lain sebagainya. Ini adalah masuk dalam teori counseling client center. Kemudian yang terakhir yaitu REBT, merupakan teori belajar kognitif behavior yang lebih menekan pada eksistensi keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan juga pikiran. Yaitu contohnya di sini tuh REBT itu lebih kepada konselor, tetapi itu lebih kepada anak-anak, bukan kepada orang yang sudah dewasa. Contohnya saja seorang anak ya, kayak dia itu dia memiliki memiliki pacar. Tapi dia itu sebenarnya belum tahu bagaimana
contohnya saya di suatu ketika itu mereka itu kayak jalan-jalan. Ketika ditabrak oleh suatu mobil dan akhirnya pacarnya itu meninggal. Dan si pacarnya yang cewek ini dia itu tidak sadar bahwa sebenarnya itu yang penyebab meninggalnya pacarnya itu bukan karena dirinya, tapi dia itu merasa bersalah bahwa meninggalnya pacarnya itu atas dasar dirinya. Jadi si anak itu seakan-akan dia itu kayak di dalam dirinya itu merasa bahwa dialah yang paling bersalah atas kematian pacarnya. Jadi di setiap hari itu dia pasti akan mengurung dirinya, tidak mau bergabung sama orang lain karena di dalam dirinya itu masih ada rasa bersalahnya. Jadi di sini tuh bagaimana cara konselor itu menyelesaikan masalah anak itu. Jadi konselor itu harus mencari tahu penyebab anak itu terjadi, bagaimana anak itu bisa terjadi seperti itu. Jadi konselor itu harus mencari tahu dulu masalah anak itu seperti apa dan bagaimana cara konselor itu menyelesaikan anak tersebut, menyelesaikan masalah anak tersebut. Mungkin itu saja. Ya. Demikian dari perbedaan 6 teori BK yang kami paparkan tersebut. Tentunya masih banyak kekurangan. Mungkin kami dalam memberikan contohnya kurang pas dan lain sebagainya. Kami tentunya meminta atau memohon kritik dan saran yang mendukung bagi kami. Ya. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.